Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hadianti. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS materi penjelasan tentang transaksi persediaan antar perusahaan dan contoh soalnya. Gambaran umum dan konseptual. Transaksi persediaan merupakan pertukaran antar perusahaan yang paling umum terjadi dalam entitas konsolidasi. Prinsip utama yang pertama, laporan keuangan konsolidasian menggambarkan induk dan anak sebagai satu entitas tunggal. Yang kedua, seluruh penjualan beban pokok penjualan atau HPP serta laba atau rugi yang belum terrealisasi antar perusahaan harus dieliminasi sampai barang dijual ke pihak eksternal atau non-afiliasi. Jenis arah penjualan persediaan yaitu ada penjualan arus ke bawah atau downstream sale. Pertama, penjualan dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Yang kedua, laba atau rugi belum terrealisasi berdampak sepenuhnya terhadap kepentingan pengendali atau induk. Tutup pantok. Penjualan arus ke atas atau upstream sale. Yang pertama, penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Yang kedua, jika anak tidak dimiliki penuh, laba belum terrealisasi. Dibagi proporsional antar kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali. Penjualan persediaan arus ke bawah, ketika perusahaan menjual persediaan barang ke afiliasi, terjadi satu dari tiga situasi. Yang pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Yang ketiga, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Penjualan persediaan arus ke atas. Yang pertama, pada saat terjadi penjualan arus ke atas dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal penjualan arus ke bawah. Yang kedua, jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi berbeda dengan kasus arus ke bawah hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan belum direalisasi untuk kepemilikan mayoritas dan minoritas. Kasus 1, persediaan sold to non-affiliate in the same period. Kasus PT Induk dan PT Anak. Pada tanggal 31 Desember 2024, PT Induk kembali 80% saham PT Anak. Pada 10 Februari 2025, PT Induk membeli barang dagangan seharga 12 juta. Pada 15 Maret 2025, PT Induk menjual barang tersebut ke PT Anak seharga 18 juta. Dan pada 20 Oktober 2025, PT Anak menjual seluruh persediaan tersebut ke pihak luar atau non-afiliasi seharga 25 juta. Pencatatan PT Induk 10 Februari 2005 membeli persediaan di luar, persediaan debit 12 juta, kas ditulis 12 juta. Dan pada 15 Maret 2025 menjual ke PT Anak, kas debit 18 juta, penjualan kredit 18 juta. Ini untuk mencatat hasil penjualan. Beban pokok penjualan HPP debit 12 juta, persediaan kredit 12 juta. Mencatat beban pokok penjualan. Pencatatan oleh PT Anak 15 Maret 2025 membeli dari PT Induk persediaan debit 18 juta, kas 18 juta. Ini mencatat pembelian persediaan. Pada 20 Oktober 2025 menjual ke non-afiliasi atau pihak luar. Kas debit 25 juta, penjualan kredit 25 juta. Ini mencatat hasil penjualan. Beban pokok penjualan HPP debit 18 juta, persediaan kredit 18 juta. Ini mencatat beban pokok penjualan. Tabel kertas kerja konsolidasi. Untuk penjualan PT Maju atau Induk sebesar 18 juta, PT Anak sebesar 25 juta, total belum disesuaikan 43 juta, dan total konsolidasinya 25 juta. HPP-nya untuk PT Maju
jual atau induk 12 juta, HPP PT anak 18 juta, total belum disesuaikannya 30 juta, total konsolidasi 12 juta, laba kotornya PT induk 6 juta, PT anak 7 juta, total belum disesuaikan 13 juta, dan total konsolidasinya 13 juta. Tabel kertas kerja konsolidasi, jurnal eliminasi konsolidasi, penjualan antar perusahaan PT induk ke PT anak sebesar 18 juta. Tidak boleh terhitung ganda dalam laporan konsolidasi, sehingga perlu dieliminasi. Penjualan 18 juta debit, beban pokok penjualan HPP 18 juta kredit. Ini mencatat eliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Untuk kasus 2-nya, persediaan belum terjual hingga akhir periode. Jurnal eliminasi konsolidasi, jurnal eliminasi dibuat untuk mengeliminasi penjualan HPP serta mengoreksi nilai persediaan yang terlalu tinggi. Overstated. Akibat laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, penjualan 18 juta, HPP PT induk 12 juta, laba belum terrealisasi 18 juta, kurangi 12 juta adalah 6 juta. Jurnal eliminasinya, penjualan 18 juta debit, beban pokok penjualan HPP 12 juta kredit, persediaan 6 juta kredit. Mengeliminasi penjualan internal dan menangguhkan laba belum terrealisasi pada persediaan. Kesimpulannya, yang pertama, eliminasi dilakukan untuk memastikan laporan konsolidasi menyajikan angka penjualan, HPP, dan persediaan sesuai dengan biaya perolehan historis entitas konsolidasi. Yang kedua, laba antar perusahaan baru diakui secara konsolidasi ketika persediaan telah berhasil dijual kepada pihak luar atau non-afiliasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.